Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan nikmati ketegangan dari cerita berjudul Jerat Teluh di Tanah Jawa. Selamat mendengarkan. Malam itu begitu dingin, dan hujan turun tanpa henti, membasahi atap seng rumah kami dan membuat suara gemuruh yang terus-menerus. Aku, Raka, tidak sendirian. Keluargaku, ayah Pak Joko, ibu, Bu Sari, dan adik perempuanku yang berusia 7 tahun, Kinan, semua berkumpul di ruang keluarga, mencoba menghalau rasa sepi dan takut yang menyelimuti kami semua. Beberapa minggu terakhir ini, desa kami dilanda teror yang bukan biasa-biasa saja. Bukan pencuri atau binatang buas, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, teluh. Semua berawal dari kematian tragis Mbah Sarti, seorang dukun desa yang baik hati. Tubuhnya ditemukan kaku dengan mata melotot dan bibir membiru. Warga desa gempar. Mereka yakin, Mbah Sarti bukan meninggal karena sakit, melainkan karena ulah ilmu hitam. Setelah kematiannya, kejadian aneh beruntusan terjadi. Ternak warga mati mendadak dalam kondisi mengenaskan. Pohon-pohon di kebun layu dalam semalam. Yang paling mengerikan, beberapa warga, termasuk tetangga kami Pak Darmo, mulai sakit-sakitan dengan gejala yang mengerikan, sakit perut tak tertahankan seperti ditusuk jarum dari dalam, muntah darah, dan kejang-kejang. Ketenangan keluarga kami pun ikut retak. Kinan, adikku, mulai demam tinggi dan mengigau. Dalam mimpinya, dia berteriak ketakutan tentang Nona Jarum yang ingin menyakitinya. Ibu, yang sejak awal sudah cemas, semakin histeris. Ayah, seorang kepala desa yang pragmatis, bersikeras ini pasti epidemi penyakit atau keracunan. Tapi suatu pagi, kami menemukan memar biru seperti bekas cubitan di lengan Kinan yang kecil. Saat itulah, bahkan ayah pun mulai goyah dan ketakutan. Aku tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah ulah teluh, dan aku harus melakukan sesuatu. Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Aku pergi menemui Mbah Dira, dukun desa lain yang dikenal dekat dengan Mbah Sarti. Gubuknya gelap dan pengap, dipenuhi aroma dupa dan kembang melati yang menusuk hidung. Mbah Dira menyambutku dengan tatapan dalam yang seolah sudah tahu segalanya. Dia melakukan ritual kecil dan kemudian membuka suara dengan suara seraknya. Teluh ini bukan datang dari desa seberang, nak, katanya. Ini datang dari dalam, dari orang yang paling dekat dengan Mbah Sarti. Ini adalah teluh siluman, warisan keluarga. Jantungku berdegup kencang. Dia kemudian menunjuk ke sebuah foto di dinding, foto Mbah Sarti bersama seorang perempuan muda yang sangat kukenal, Laras, keponakannya sendiri. Tapi kenapa, Mbah? Tanyaku tak percaya. Laras selalu terlihat ramah dan sopan. Dia iri, nak, iri dengan ilmu Mbah Sarti. Dia ingin menguasainya, tapi Mbah Sarti tidak mau memberikannya karena tahu niat jahatnya. Tapi, dia tidak bekerja sendirian. Ada yang memanjakinya, memanfaatkan ambisinya. Mbah Dira memberiku beberapa jimat kecil dari kain putih usang dan sebuah peta kuno desa dengan titik-titik tertentu. Letakkan ini di tempat-tempat yang ditandai. Ini akan melemahkan energinya. Tapi ingat, teluh itu akan semakin kuat jika kau semakin takut. Kau harus melawannya dengan ketenangan dan memori kebahagiaanmu. Aku pulang dengan hati berat dan langsung melakukan tugasku. Aku pergi ke pohon beringin tua, batu besar di tengah sawah, dan sumber mata air untuk mengubur jimat-jimat itu. Saat di batu besar, aku merasa ada yang menguntit. Aku berbalik cepat dan melihat bayangan seseorang, bukan Laras, tapi Mas Anton, seorang pemuda desa yang ambisius dan mantan pacar Laras. Dia kabur begitu ku perhatikan. Pikiranku kalut. Apakah Anton terlibat? Kekacauan mencapai puncaknya ketika malam harinya, dari jendela, aku melihatnya. Laras berdiri di bawah pohon mangga, jauh dari rumah. Dia menatap lurus ke arahku dengan senyum lebar dan tidak wajar. Lalu, dengan gerakan lambat, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke jendela kamar Kinan. Sebelum aku bisa bereaksi, asap hitam menyelimutinya dan dia menghilang. Kinan di dalam pun menjerit-jerit ketakutan. Aku kembali ke Mbah Dira, putus asa. Katanya, untuk melawan teluh siluman yang sudah menyerang Kinan, aku harus masuk ke dalam mimpinya, ke dalam ilusinya. Mbah Dira mengajarkanku meditasi dan memberiku ramuan untuk menyatukan pikiranku dengan Kinan. Malam itu, aku minum ramuan itu. Pikiranku terhubung dengan mimpi buruk Kinan.
Aku memasuki dunia gelap di mana rumah kami menjadi labirin menyeramkan. Di tengahnya, aku melihat wujud Laras, atau sesuatu yang mengendalikannya, mendekati Kinan yang ketakutan. Aku berteriak, menarik perhatiannya. Pertarungan pun terjadi. Bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan kehendak. Aku memusatkan pikiranku, memproyeksikan semua memori bahagia kami, tawa Kinan, pelukan ibu, nasihat ayah, kehangatan keluarga di depan perapian. Aku membayangkan hal-hal yang membuat kami bahagia dan merasa aman. Wujud Laras Anton memproyeksikan ketakutan dan rasa sakit. Tapi cahaya kebahagiaan kami lebih kuat. Perlahan, wujud itu mundur dan memudar. Kinan terbangun dari mimpinya, berkeringat tapi sudah tidak ketakutan lagi. Keesokan harinya, dengan amarah karena gagal, Anton balas dendam. Semua ternak kami mati dalam semalam. Di dinding kandang, tertulis pesan mengerikan dengan darah, berhenti orang mati berikutnya. Aku tahu aku butuh bukti nyata. Dengan petunjuk Mbah Gono, tetua adat desa, aku menyusup ke gudang tua milik keluarga Anton. Aku menemukan kotak tersembunyi berisi buku hitam teluh, boneka-boneka jarum yang menyerupai Mbah Sarti, Pak Darmo, dan Kinan, serta surat-surat cinta Anton kepada Laras yang penuh manipulasi dan janji palsu tentang kekuasaan. Anton adalah otak di balik semua ini. Dialah yang meracuni Mbah Sarti dan membuatnya seperti kena teluh, lalu memanfaatkan Laras dan darah keluarganya untuk balas dendam. Aku tidak menyimpannya untuk sendiri. Aku mengumpulkan warga di balai desa. Di depan semua orang, termasuk ayah yang tercengang, aku mengkonfrontasi Anton dan Laras. Aku memperlihatkan boneka dan surat-surat itu. Anton membantah dengan kasar, tapi saat Laras melihat bukti pengkhianatan Anton dan mendengar bahwa dialah pembunuh bibinya, mentalnya runtuh. Dia terjatuh dan dalam tangis histeris, mengakui segala sesuatunya, bagaimana Anton memanfaatkannya, meracuni Mbah Sarti, dan memaksanya mempelajari teluh. Anton mencoba kabur, tetapi warga yang marah menangkapnya. Kekuatannya, yaitu manipulasi dan ketakutan, runtuh seketika di hadapan kebenaran. Laras, yang hancur dan menyesal, dibawa oleh Mbah Dira untuk disembuhkan dan melepaskan ilmu hitamnya untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, desa kami perlahan pulih. Warga melakukan pembersihan. Sumur dan mata air yang keruh mulai jernih kembali. Kinan sudah sehat dan kembali ceria seperti sedia kala. Ayah kini lebih rendah hati dan menghargai kearifan tradisional. Aku duduk di beranda rumah, memandang sawah hijau yang mulai menghijau lagi. Mbah Dira mendatangiku dan berkata, ilmu jahat ini bukan untuk dilawan dengan ketakutan, nak, tapi dengan kewaspadaan, kebijaksanaan, dan yang terpenting, dengan menjaga keseimbangan dan cahaya dalam diri. Aku mengangguk, akhirnya mengerti. Aku tidak hanya berhasil melawan teluh, tapi juga kegelapan dalam hati manusia. Aku melihat Kinan berlari riang di halaman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai dan aman. Aku belajar bahwa teluh seperti bayangan, ia hanya berkuasa di kegelapan. Cahaya terkuat kita bukan dari api, tapi dari ketenangan, kebahagiaan, dan cinta yang kita pegang erat di dalam hati. Selama kita bisa melawan rasa takut, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Nah, itu dia akhir dari cerita, Jerat Teluh di Tanah Jawa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami atau mendengar kisah serupa di sekitar tempat tinggal kalian? Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu hitam, melainkan dari ketenangan hati dan kehangatan keluarga. Terkadang, rasa iri dan dendam yang kita simpan justru menjadi pintu masuk bagi hal-hal buruk. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.